Halo, selamat sore sahabat Eltira, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia Jalan Surotompat Kota Baru, Yogyakarta. Apa kabar Anda sahabat Eltira? Ya, kita di program barunya Eltira FM, yaitu Smart Personality, dari jam 16 sampai jam 17 ya. 1 jam ke depan kita mau bahas seputar Personality Plus. Dan di studio sudah hadir pakar kita di kesempatan sore kali ini ya. Sudah nggak asing lagi, kita sapa dulu nih. Halo, selamat sore Mas Hermansyah. Halo, selamat sore Mas Hasta, apa kabar? Baik tentunya Baik ya, dan Jadi apa gimana? kabar para pemirsa Eltira di Jogja? Tentunya harus baik juga dong. Baik juga ya. Nah, kan ini suasana yang baru, menghadapi tahun baru, masih suasana tahun baru kan ini. Betul, dan resolusi 2016. Nah itu dong, ini Iya. salah satunya loh. Kita tahu personality kita. Sip, Ya. jadi kita tahu apa kekuatan kita dan apa kelebihan kita. Oke, dan untuk Anda, untuk kamu nih sahabat Eltira yang pengen gabung, silakan ditunggu untuk teleponnya yaitu di 557760. Sekali lagi di 557760. Ataupun yang pengen SMS itu di 0815 689 6666. Kita mau bahas tuntas nih di sore kali ini, apa itu personality plus ya. Dan gimana nanti lebih dalamnya sama Mas Hermansyah akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Sekali lagi yang mau gabung di 557760 atau bisa juga SMS-nya di 0815 689 6666. Mas Hermansyah, kita langsung aja nih Mas. Siap. Soal personality plus ini. Apa sih sebenarnya personality plus ini? Ya, jadi personality plus ini salah satu ilmu untuk people skill atau ilmu berhubungan antar manusia. Ya kan kita mengenal hablum minallah wa hablum minan nas ya. Nah, ini untuk ilmu hablum minan nasnya. Nah, kita selama ini mempelajari beberapa keilmuan seperti ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, hukum, terus arsitektur dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita lupa tidak menambahkan, tidak membekali ilmu people skillnya atau life skill. Life skillnya. Nah, personality plus ini insya Allah sangat akan membantu sekali untuk untuk kita kebutuhan life skill kita dan human relation tadi atau hablum minan nasnya. Antar manusianya itu ya. Betul, Wah, betul ini seperti berarti itu. memang penting banget. Tapi ini ada sumbernya nggak? Rujukannya kemana ini? Oh ya, nah kalau bicara rujukan, ini saya pelajari dari satu buku yang sudah lama masuk ke Indonesia. Kalau nggak salah sih masuk ke Indonesia itu tahun 1996 yang masuk ke Indonesia. 95 apa 96? Saya agak lupa Sekitar ingat. tahun 90 itu ya? Iya, sekitar itu. Dan buku ini sekarang udah diterjemahkan ke 115 bahasa, termasuk Indonesia. Nah, waktu itu saya pelajari buku ini kurang lebih 1 tahun lebih, ya. Dan tahun 97 kami mulai memberanikan diri untuk sharing apa itu personality dan bagaimana memanfaatkan personality ini untuk istilah bisnis, untuk kantor, untuk hubungan kita atasan bawahan atau hubungan suami istri, orang tua dengan anak, hubungan sosial, hubungan politik dan lain sebagainya, atau negosiasi bisnis. Nah, ini tahun 97 kita beranikan diri untuk training di mana tempat kami kerja. Nah, terus sampai 2002. Nah, dari 2002 yang lalu lah baru kita memberanikan diri untuk memberikan seminar-seminar ke publik atau masyarakat umum. Jadi luar biasa nih ya, personality plus ini siapa ini, karangan siapa? Nah, kalau bukunya ini jadi menciptakan 4 watak ini. Jadi personality plus ini kita bicara 4 watak manusia yang disebut dengan sanguinis, koleris, melankolis, phlegmatis. Nah, 4 watak ini itu yang menciptakan, bukan menemukan ya. Bukan menemukan. Jadi diciptakan ya. oleh Hippocrates. Kita tahu beliau adalah bapak kesehatan dunia. Ya. Nah, itu beliau ciptakan 4 personality manusia ini. Itu 400 tahun sebelum Masehi. Wah, berarti sebenarnya sudah lama banget ini. Gitu ceritanya. Nah, terus oleh seseorang di Amerika namanya Tim LaHaye, beliau merangkum ke dalam sebuah buku ya, yang judulnya itu adalah Spirit Control Temperament. Spirit Control Temperament. Nah, buku itu mungkin nggak begitu booming saat itu di sana. Akhirnya buku itu dibaca oleh seseorang namanya Florence Little, ya. Terus beliau pelajari, beliau coba menganalisa, beliau coba mengadakan riset bertahun-tahun, kurang lebih selama 25 tahun. Akhirnya beliau
memberanikan diri merangkum dalam buku yang baru lagi yang judulnya Personality Plus. Oh gitu ya. Si Florian Littore ini. Tapi sebelum buku ini terbit, ya, beliau adakan riset dulu. Benar nggak bahwa manusia itu dibagi menjadi empat kepribadian atau empat personality, empat karakter seperti itu. Nah, setelah beliau bertahun-tahun tadi, barulah beliau berani menyimpulkan itu. Dan mulai seminar-seminarnya diberikan di Amerika. Nah, di Indonesia itu sebetulnya banyak teman yang sudah memberikan pelatihannya, workshopnya, seminarnya, tapi terkadang namanya diganti. Oh, diganti. Jadi masyarakat sering confuse gitu, sering confuse. Nah, sementara kami dari awal sampai sekarang, insya Allah kita masih tetap pakai istilah yang sama, buku yang sama, dan kita juga kalau ngasih workshop, kita tunjukkan ini loh sumber kami itu, ada dasarnya seperti itu. Dan alhamdulillah ini sangat ngebantu sekali untuk untuk kehidupan, ya, dari sisi komunikasi, dari sisi leadership, dari sisi pergaulan, dari sisi kesehatan, bahkan kesehatan juga ya? Iya, dari sisi spiritual pun ini sangat ngebantu. Di buku ini kan istilahnya kan bagaimana memahami orang lain tuh ya. Dimulai dengan memahami diri sendiri kah atau gimana tuh? Betul. Jadi kekecewaan terjadi, emosi terjadi, perselisihan terjadi. Permasalahannya karena kita nggak memahami siapa teman bicara kita. Bahkan klik gitu, Mas, ya? Iya, bahkan Nggak peperangan klik, ya? terjadi, peperangan antar negara. Wah, sampai sejauh itu. Itu hanya karena salah satu pihak tidak bisa memahami maksud tujuan dari pihak lawannya tadi. Oke. Seperti itu. Dan biasanya itu dimulai dari komunikasi antar pemimpin negara itu. Nah, itu pun dalam dunia bisnis banyak kegagalan bisnis terjadi hanya karena mereka tidak tahu apa sih keinginan emosional dari si teman bicaranya ini. Kita jarang menyebut lawan bicara. Jangan. Atau jangan deh. Sebaiknya yang positif aja kita sebut teman bicara. Teman bicara. Karena kalau nggak ada teman namanya ngomong sendiri. Nanti udah konotasinya beda ini, Mas. Iya, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaatnya, banyak sekali manfaat dari Personality Plus ini. Nah, begitu kita paham siapa teman bicara kita, insya Allah kita tidak gampang marah. Insya Allah nggak gampang tersinggung. Dan itu dampak dengan kesehatannya luar biasa, sangat luar biasa. Sangat dampak luar biasa, dengan ya? kesehatannya. Oke, Mas, kita break sebentar dulu. Kita nanti akan ke gimana sih gambaran dari setiap tadi kan Mas Hermansyah sampaikan ada 4 itu ya. Nah, sudah disinggung 4 itu apa? Nanti setelah break sebentar ini kita lanjutkan lagi ya, Mas ya. Oke, dan sekali lagi untuk kamu ini sahabat Eltira yang pengen gabung, silahkan di 557760 atau bisa juga SMS di 0815689666. Oke, sahabat Eltira masih di Smart Personality sampai jam 17 nanti ya, 1 jam ke depan. Dan untuk Anda sekali lagi saya undang yang mau gabung di 557760 atau bisa juga Anda bergabung melalui SMS ya di 081568966666. Ini edisi perdana kita ya. Dan ini setiap minggu akan menemani sahabat Eltira setiap hari Selasa ya, dari jam 16 sampai jam 17 bersama Mas Hermansyah tentunya ya. Diharapkan ini sabtunya sudah hadir nih ya. Yes. Semoga di sela-sela kesibukannya masih bisa di Eltira ini. Amin, insya Allah. Kan kalau nggak bisa langsung datang sini, kita bisa ini lewat handphone. Ya? Iya. Okay. Dimanapun insya Allah tetap bisa on air. Oke, siap deh. Iya, tadi baru sedikit sekali tadi ya sebenarnya kita bahas seputar Personality Plus itu apa, dan ini nggak sekedar ilmu ngawur gitu ya, tapi ada dasar keilmuannya, ada bukunya, ada pedomannya semacam itu ya. Jadi di waktu off air pun saya sudah dibaca nih sahabat Eltira ya, kalau hashtag itu seperti apa. Nah, tadi juga Mas Hermansyah sempat nyinggung sedikit, ada 4 apa istilahnya? 4 personality, kepribadian itu ya. Nah, itu gambaran singkatnya seperti apa nih, Mas? Sebelum nanti kita edisi berikutnya tentunya juga akan lebih dalam lagi kita bahasnya nih ya. Ya. Oke. Jadi dari 4 personality itu, yang pertama itu disebut orang yang memiliki tipe kepribadian atau personality sanguinis. Nah, istilah ini masih istilah asli.
yang diciptakan oleh Hippocrates. Tim Lahaye juga masih menggunakan istilah aslinya juga. Bahkan Florian Littauer juga masih menggunakan istilah asli. Nah, saya yang ngikut juga lah. Lebih enak juga Mas untuk ini. Karena kadang-kadang ada beberapa teman yang memodif istilahnya gitu. Seperti itu, orang yang tipe apa gitu ya. Seperti kemarin ada satu seminar dari rekan juga. Sanguin ini dia ganti istilahnya dengan tipikal burung-burungan. Nah, ini disebut dengan burung kalkun. Burung kalkun. Ya, seperti sorry. Burung apa tuh yang merak? Merak yang sayapnya lebar itu ya. Nah, ini kita pakai istilah asli. Sanguinis itu adalah orang yang tipe kepribadian sanguinis cenderung terbuka. Bahkan mungkin super terbuka. Super terbuka ya? Super terbuka. Jadi apa yang ada di pikiran dia itu yang dia ucapkan. Bahkan kadang-kadang dia tidak bisa menahan untuk dia berbicara seperti itu. Dan orang-orang tipe sanguin ini dia memang suka berbicara, suka ngomong gitu. Tapi dia tipe orang yang mudah menyesuaikan diri. Ramah, hangat, humoris dan responsif. Jadi kalau ada orang melakukan sesuatu dia cepat gitu responnya gitu. Bukan slow respon. Bukan slow respon, langsung. Iya, kecuali kalau yang pragmatis. Kayak Mas Hasta gitu. Nah, kalau ini dia sangat super cepat. Kadang-kadang kalau lagi chatting gitu, orang belum kirim pesan dia udah jawab duluan. Saking cepat. Oke. Nah, terus orang-orang sanguin ini sangat suka bergaul dan spontanitas ya. Dia menegur orang itu siapapun dia tegur. Oh gitu ya. Ya. Jarang khawatir dengan masa lalunya atau masa depannya. Yang dia pikir itu hari ini. Jadi dia nggak pernah mikir uangnya untuk besok apa cukup atau tidak. Gitu. Pokoknya hari ini ada uang ya hari ini gua makan gitu. Happy ya. happy aja. Pokoknya happy fun lah. Pokoknya happy aja bawaannya. Seperti itu. Dan sanguin ini dia sangat suka sekali dipuji tipe orangnya. Jadi kalau kita udah tahu personalitinya, insya Allah kita bisa ngasih makanan egonya. Nah, mungkin minggu depan bahasan kita tentang makanan ego ya, seperti itu. Orangnya gembira dan ya kalau dia berkomunikasi gini, kalau nggak di stop, itu nyerocos terus. itu tipe sanguin. Bagus banget tuh jadi narasumber gitu ya. Insya Allah tidak kehabisan bahan gitu ya. Dan hostnya juga tidak perlu banyak pertanyaan. Bahkan sanguin ini dia jago bercerita. Jago bercerita. Tapi kadang-kadang ceritanya sering dilebih-lebihkan atau bluffing. Seperti itu. Nah, yang tipe kedua, orang yang memiliki personality yang disebut dengan koleris. Koleris ya. Tipe kepribadian koleris ini merupakan tipe yang terbuka juga. Tapi tingkat keterbukaannya lebih rendah daripada tipe sanguin. Jadi kolerisnya dia suka to the point. Sanguin dia suka to the point, tapi kadang-kadang cenderung vulgar. Yang to the point-nya. Seperti itu. Nah, kalau yang koleris ini dia to the point tapi masih agak sedikit sopan lah. Dipikir-pikir deh. Ya. Nah, sanguin ini dia orang-orang pekerja keras, ya, pribadinya aktif. Yang koleris maksudnya? Iya, koleris maksud saya, ambisius, dan mereka juga cenderung bersifat keras kepala. Tapi keras kepalanya ngotot. Ngotot ya? Mirip-mirip dengan pragmatis, keras kepala juga, tapi ndablek. Kalau yang ini, yang ini ngotot, ya kan? Nah, terkadang mereka ini susah diajak kompromi, koleris ini, saking kerasnya ngototnya, seperti itu. Dan dia tipe orang yang menghargai prestasi, ya dia fokus ke hasil dibandingkan dengan proses, seperti itu. Kalau sanguin dia senang proses ya, happy-happynya aja, hasil dia nggak pikir. Tapi koleris dia sangat targeted sekali orangnya. Koleris ini, kalau segala sesuatu nggak ada hasil dia kadang-kadang tidak mau kerjakan. Ini tipe-tipe orang koleris. Sampai segitunya tuh koleris? Iya, koleris tuh. Nah, besok di minggu depan kita bahas apa sih makanan emosional seorang koleris ini. Dan nanti kita akan bahas juga seperti bagaimana cara menganalisanya, cara melihat kalau karakternya ini gimana cara menilainya. Ntar kita bahas juga ya. Wah, jadi panjang nanti ya episode-nya nih. Insya Allah.
Yang Oke, Mas. berikutnya itu melankolis. Melankolis ya. Personality melankolis ini orang yang punya perasaan yang halus dan dia mengharapkan kesempurnaan, atau sering disebut juga perfeksionis. Perfeksionis sih di melankolis ini ya. Dan mereka cenderung tertutup. Jadi kalau saya juga bertamu ke tempat seseorang gitu yang baru saya kenal, begitu kita masuk ruang tamunya, tuan rumahnya belum keluar pun, ya kita sudah tahu nih personalitinya apa. Mulai dari tataan ruangannya, terus bentuk jendelanya, bentuk gordennya, itu udah ketahuan. Oh, berarti orang berpakaian pun sudah kelihatan. Betul, Orang betul. sanguinis, koleris. Betul. Aduh. Warna identiknya pun udah kelihatan ya? ketahuan seperti itu. Nah, sehingga kalau kita tahu dia personalitinya apa, kita dengan gampang memberikan makanan emosionalnya. Dan kalau kita berhasil ngasih makanan emosionalnya, insya Allah transaksi bisnis apapun deal. Kita negosiasi apapun, insya Allah lebih cepat dan menghemat biaya, menghemat waktu dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaatnya. Nah, alhamdulillah saya dan beberapa teman ya itu sudah mempraktekkan ini dari tahun 97 yang lalu, 1997 yang lalu. Dan banyak sekali yang kami rasakan manfaatnya. Bukan hanya dari sisi keuangan finansial. Yang udah pasti kalau kita praktekkan gitu, ya kita bisa ngasih makanan emosional dari teman bicara kita, rekening kita naik, rekening kita bertambah. Karena banyak deal-deal bisnis yang saya praktekkan dengan personality. Wah, ini ternyata dari mempelajari personality nanti larinya kemana-mana ya. Betul. Ini. Nah, kembali ke melankolis tadi, melankolis ini tipe orang-orang yang analitis. Ya, dia sangat analitis, perfeksionis, dan dia betul-betul segala sesuatu itu ingin sempurna. Ingin sempurna, perfeksionis. Nah, yang terakhir ini personality pragmatis namanya. Pragmatis. Nah, tipe pragmatis ini merupakan tipe kepribadian yang tertutup juga. Sebenarnya tertutup. Kalau yang melankolis tadi tertutup, kalau yang sanguin, kalau kan terbuka. Dua-duanya. Yang ini melankolis pragmatis tertutup. Mereka nyaris tidak pernah marah, orang-orang pragmatis ini. Kalau pragmatis super tertutup ya. Seperti itu. Terus mereka cinta damai, tidak suka terlibat pertengkaran. Orang-orang pragmatis ini cenderung sering disebut pemalu atau tidak ingin menonjol di keramaian. Beda dengan sanguin. Sanguin kalau masuk ke satu pesta, kalau perlu semua orang segedung tuh bisa ngelihat dia dan dia semuanya didadahin gitu. Tapi kalau pragmatis cenderung kalau memang ada pintu belakang, dia lebih nyaman masuk dari pintu belakang. Gitu. Jadi ketika di sebuah rapat duduk pun juga kelihatan ya. Kelihatan dia senang yang di pojok-pojok. Foto pun juga kelihatan nanti. Betul. Posisi foto tuh kelihatan. Dan tipenya cenderung santai menunda. Oh, santai menunda. Nah, dia punya satu prinsip, kalau bisa dikerjakan besok kenapa harus hari ini. Beda dengan si koleris tadi. Koleris, kalau bisa hari ini kenapa gua nunggu besok gitu. Itu bahasanya kayak gitu. To the point-nya. Wah, ini 4 ini cukup menarik sekali ya. Tapi ini akan dibahas lebih dalam lagi di episode-episode berikutnya ya, Mas. Iya. Oke. Kita break lagi, Mas, karena ada komersial lagi. Siap. Dan untuk sahabat Eltira, dari talk show ini kita record dan nanti akan kita burning dalam bentuk sebuah CD ya, Mas ya. Iya. Dan bisa menjadi rujukan sebuah ilmu atau apa istilahnya, Mas ya? Ya minimal referensi ya? Untuk teman-teman, di samping nanti teman-teman baca bukunya, ya. Tapi mungkin kalau dari bacaan ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, bisa mendengarkan rekodnya itu, dan nanti bisa menghubungi kantor deh ya, ke 557760 juga boleh, silakan, atau ke 553422 untuk mendapatkan CD-nya dari record tiap episode ini ya. Ya, dan nanti akan kita lanjutkan kebersamaan kita tentunya di Smart Personality hingga pukul 17 nanti. Baik, sahabat Eltira, kita masih di Smart Personality hingga tuntas pukul 17 nanti, dan silakan untuk Anda yang mau gabung masih di 0815689666 atau bisa juga ke 557760 ya. 557760 untuk teleponnya, ataupun SMS-nya di 0815689666. Mas Hermansyah, setelah tadi kita tahu ada 4 personality ya, ada sanguinis, kemudian koleris,
melankolis dan pragmatis. Nah, dan juga tadi sudah sedikit banyak di ciri-cirinya seperti apa, seperti ini ya. Kita perlu tahu juga dong manfaatnya itu apa sih? Kalau kita belajar personality plus tadi kan sedikit sudah disinggung sebenarnya sih, tapi lebih dalam lagi seperti apa, Mas? Ya, jadi manfaatnya banyak sekali. Contohnya dari sisi perusahaan ya. Perusahaan personality ini bisa membantu terutama bagian HRD atau pimpinan bagaimana menempatkan masing-masing dari karyawan itu sesuai dengan potensinya. Bukan berarti personality itu tidak bisa mengerjakan semua pekerjaan, bisa, tapi dia tidak maksimal. Kita ambil contoh umpamanya yang sanguinis nih. Sanguinis kan tipe orang yang dia tidak bertahan. Dalam arti gini, dia gampang bosan dan boringan gitu. Nah kalau dia ditempatkan di back office, dia biasanya hanya awal-awalnya semangat. Habis itu dia boring, kerjanya udah nggak maksimal lagi. Dan dia cocok di lapangan. Gitu. Nah kalau sanguin dikasih pekerjaan di bagian keuangan, amburadul tuh. Itu amburadul. Uang itu pasti selip-selip terus. Uangnya selisih, tapi sebenarnya nggak hilang gitu loh. Hilang ya. Cuman dia bingung itu selisihnya kemana. Itu sanguinis. Nah kalau dia seorang melankolis di bagian keuangan dia cocok. Bagian administrasi atau IT itu seperti Mas Hasta itu pragmatis itu cocok tuh. Seperti itu. Nah kalau bagian pragmatis disuruh di lapangan, suruh jadi marketing, dia stres, tertekan. Tapi kalau sanguin suruh jadi marketing, setiap hari dia suruh keluar kantor, dia happy banget. Seneng banget itu Seneng ya? banget kalau dia sanguin. Karena memang itu passionnya kayak gitu ya. Betul. Nah kalau kita sebagai pimpinan perusahaan atau kita bagian HRD, kita menempatkan SDM kita tidak sesuai dengan personalitinya, kita sebagai atasan stres, karyawan kita yang bawahan kita lebih stres lagi. Seperti itu. Contohnya sanguin. Saya waktu itu punya teman dia sanguin. Dia kerja di salah satu bank di Lampung, di bagian teller. Hampir setiap hari ada yang selisih. Dan hampir setiap hari dia nombok. Akhirnya dia minta bantuan saya untuk ngasih masukan ke HRD-nya. Saya kasih masukan. Coba di rolling ke bagian yang berhubungan dengan dengan aktivitas luar. Akhirnya dia dijadikan marketing dan enjoy. Dan transaksinya gede-gede sebagai marketing. Funding yang dia dapatkan itu banyak gitu loh. Karena dia suka berbicara dengan orang, suka berkenalan si sanguin ini. Tapi memang waktu dia ngelamar, dia mengajukan diri di bagian teller. Di bagian teller ya. Gitu. Ya sebetulnya ya karena dia nggak tahu personality dia apa. Setelah dia tahu, dia minta tolong, dikasih masukan itu, dan setelah di rolling maksimal hasilnya. Ini ambil contoh yang untuk karyawan. Dalam dunia bisnis, kalau kita tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa, itu enak banget. Contohnya mereka yang personalitinya sanguinis, pragmatis. Nah, kalau dalam dunia bisnis, dia tipe orang yang konseptor. Ide-idenya cemerlang, tapi dia bukan eksekutor. Bukan eksekutor. Nah, sehingga dalam dunia bisnis dia perlu menggandeng pasangannya. Apalagi kalau dalam hal mau transaksi keuangan. Sanguin pragmatis itu kalau dia transaksi keuangan tidak didampingi oleh pasangannya, siap-siap aja tuh hilang tuh uangnya. Kawat itu Mas. Karena dia nggak enakan orangnya. Dia gampang memberikan tapi untuk nagih dia berat. Bahkan kadang-kadang dia sering dalam bahasa Jawa gampang kayak gitu. Nggak pakai perjanjian, nggak pakai tertulis dan sebagainya. Udah pakai aja gitu. Giliran nagihnya bingung dia. Apa nih dasar tagihannya gitu. Nah, gitu ya. Sehingga bagaimana orang yang memiliki karakter ini bisa berbisnis dengan bagus, menguntungkan. Kalau dia tahu kelemahannya, dia akan libatkan pasangannya. Dan biasanya yang pragmatis sanguinis ini cenderung mengawini orang-orang yang koleris, melankolis. Makanya kadang-kadang saya ketemu dengan seseorang, terus dia cerita profesi dia apa, terus dia tanya profesi saya apa, saya sebutkan, terus dia langsung minta dianalisa di tempat. Kadang-kadang saya analisa, terus saya tawarkan juga, mau nggak saya bantu analisa pasangan
bapak gitu. Oh boleh katanya, tapi kan kamu belum ketemu katanya dengan istri saya bla bla. Tapi bisa dianalisa. Begitu kita analisa, bukan menerawang ya. Beda ya? Bukan menerawang, bukan meramal, gitu ya? bukan. Ini kita menganalisa. Jadi ada dasarnya, ada dasar perhitungannya dan ada dasar analisisnya gitu. Nah, terus saya analisa istri bapak begini, dia heran gitu. Kok belum ketemu kok bisa gitu. Kan orang kadang-kadang membaca itu dari garis tangan, telapak tangan atau dari apa gitu. Nah, karena di personality ini ada yang namanya cenderung mengawini. Orang yang personalitinya sanguinis cenderung mengawini yang melankolis biasanya. Yang koleris cenderung mengawini yang pragmatis. Nah, nanti ada di salah satu bahasan kita. Ini sudah kita susun ya minggu pertama apa, minggu kedua apa, ini udah kita susun secara struktur. Ya struktural nih ya. Jadi insya Allah nanti lengkap lah. Dan bagi yang nggak berkesempatan dengar secara langsung, nanti bisa deh sahabat Eltira untuk menghubungi kantor ke 553422 juga boleh, ataupun ke 557760 untuk mendapatkan burning CD-nya. Nanti akan kita kumpulkan di beberapa episode itu ya, dan silakan nanti gimana caranya untuk mendapatkannya, ke langsung telepon aja ya. Ya, tadi nyambung Mas, lagi yang tadi. Oh ya, boleh Mas. Dalam dunia rumah tangga nih. Rumah tangga juga, wow penting banget nih Mas ya. Kadang-kadang pada saat masa pacaran everything is okay. Semuanya kelihatan baik-baik aja. Begitu sudah married, udah nikah, Ketahuan. baru ketahuan nih bilangnya. Wah, ternyata gitu kan. Dan itu nggak bisa ditukar lagi Mas. Nggak bisa, karena basicnya sudah seperti itu. Nah, tapi kalau mereka tahu sebelum nikah, minimum rasa kagetnya tidak begitu besar. Oke, sudah dipersiapkan ya. Sudah dipersiapkan. Kalau nanti pasangan saya seperti ini, Betul. Jadi dia tahu kelebihannya, dia tahu kelemahannya, dia tahu kebiasaan baiknya, dan dia tahu kebiasaan buruknya. Kalau kita mencintai kelebihan pasangan kita, itu hal yang biasa. Biasa ya. Tapi bagaimana kita mencintai kekurangannya, itu namanya baru luar biasa. Susah loh Mas. Iya. Nah, nanti kita bahas juga nanti. Di salah satu episode kita bahas. Nanti akan dibahas. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu gitu karakter pasangan seperti apa, nggak harus datang ke studio sih. Bisa kirim fotonya lewat Twitter atau fanspage-nya ini ya, Eltira. Atau bisa juga kirim lewat BBM atau WhatsApp ya. WhatsApp Eltira ada WhatsApp juga. Nggak bisa. Silakan. Ntar kita baca. Minimum tahu. Tapi bukan berarti harus berpikir ganti loh, jangan. Repot kalau itu. Tapi bagaimana menerima dan levelnya dinaikkan mencintai, itu akan menjadi luar biasa. Seperti itu. Oke Mas, ini setelah dijelaskan sama Mas Hermansyah, jadi saya muncul pertanyaan mungkin sedikit mengulang di depan nih Mas ya. Jadi setiap personal itu punya semua karakter itu Mas. Mana yang dominan kayak gitu atau gimana? Gimana sih maksudnya Mas? Jadi setiap dari kita itu empat-empatnya punya. Semuanya pada dasarnya punya gitu ya. Tapi nanti bagaimana kita tahu apa yang dominan? Nanti kita ada tesnya. Ya mungkin soal tesnya juga bisa kita tinggal di sini. Bagi yang berminat mungkin bisa ambil. Bisa ambil di sini. Nanti soal tesnya dikasih free lah mungkin ya. Tesnya ya, kasih free aja. Dari 40 soal tes personal itu tadi, nanti akan ketemu angka dominan. Gitu. Jadi seperti Mas Hasta, itu angka dominannya pada saat nanti tes itu di melankolis pragmatis. Seperti itu. Nah, jadi nanti saya belum tes ini. Jadi nanti teman-teman bisa tahu nih, teman-teman para pemirsa ini bisa tahu apa sih personality saya yang dominannya. Dan yang dominan itu yang muncul setiap hari. Yang dominan itu yang muncul setiap hari. Ya. Yang lainnya akan muncul tapi sewaktu-waktu. Akan muncul sewaktu-waktu. Jadi semua dari kita ada empat-empatnya. Cuma yang dominan itu yang muncul setiap hari ya. Dan yang dominan itulah yang membutuhkan makanan emosional setiap hari. Nah, kalau makanan emosional itu terpenuhi, kan ada yang namanya rohani dan jasmani. Kalau jasmani kita kan udah jelas, makanan fisik kita itu kan udah jelas, nasi, minum dan sebagainya. Tapi makanan jiwa kita selama ini kan kita ngertinya hanya dari unsur spiritual kita dapatkan. Sebetulnya dari personality juga bisa dikasih makanan itu. Dan kalau makanan itu terpenuhi, itu potensi seorang tuh keluar. Dan kalau potensinya keluar, kreativitasnya juga muncul, terus kinerjanya bagus,
mau nggak mau rekeningnya juga meningkat. Nah, ini Seperti yang itu. menarik ya. Dan kalau Oke. rekening meningkat kan dia bisa banyak sedekah, bisa apapun gitu. Benar-benar nih. Oke, ini makin menarik aja obrolan kita atau kita di kesempatan sore kali ini, sahabat Eltira, dan kita harus break dulu sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Suroto 4, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Eltira, kita masih di program barunya Eltira FM, menyapa setiap hari Selasa dari jam 16 hingga 17. Kita di Smart Personality ya, bersama Mas Hermansyah ini ya. Tadi sudah sedikit banyak dijelaskan tentang apa itu personality plus, dan juga ada 4 personality yang akan dipelajari nanti di episode berikutnya ya, Mas Hermansyah ya. Ya. Oke, Mas, ini di segmen terakhir kita, walaupun tadi di awal sudah disinggung sedikit sekali. Nah, ini di segmen terakhir dijelasin yang lebih detail, Mas. Siapa saja yang sebenarnya perlu mempelajari ini? Apakah hanya Hasta yang sebagai penyiar radio aja? Iya. Gimana, Mas? Jadi sebetulnya setiap dari kita itu perlu mempelajari. Setiap dari kita. Setiap dari kita, bahkan alhamdulillah anak saya sendiri, dia baru usia 10 tahun. 10 tahun, kelas 4 SD. Dia kena, pada saat kami sering adakan workshop, dia sering ikut gitu. Nah, tanpa kita sadari ternyata dia mempelajari. Menarik sekali ya. Dari usia 10 tahun. Betul. Nah, ya kita pikir dia hanya sekedar duduk di dalam ruangan workshop. Memang dia tidak ribut pada saat di ruangan workshop. Ya, ternyata dia memperhatikan. Dia memperhatikan, dan ternyata juga udah sering praktek nih. Namanya Stella. Jadi Stella sering praktek. Jadi kalau dia lagi nonton TV atau dia lagi sama teman-temannya gitu? Sama teman-temannya, dia tahu nih, yang ini koleris mah orangnya, koleris sanguin. Aku disuruh-suruh terus dari sekolah. Terus kalau yang ini pragmatis ya. Jadi dia tahu. Nah, akhirnya sering kita tes juga. Jadi kita ajak ke satu tempat, ke relasi kita, lagi ngobrol gitu, kita tanya, Stella, kalau tante ini apa personalitinya? Kalau om ini apa? Ternyata benar. Dan yang lebih membuat kami surprise lagi, dia tahu cara ngasih makanan dari setiap personality itu. Makanan emosionalnya. Kan kuncinya kita bagaimana, cuman 3 sebetulnya yang perlu kita ketahui. Kita tahu siapa diri kita, kelemahan dan kelebihan kita. Yang kedua, dalam waktu 3 menit, 5 menit mungkin, kita tahu siapa teman bicara kita. Personalitinya apa nih teman bicara kita ini. Seperti itu. Nah, setelah kita tahu yang kedua ini, yang ketiga adalah bagaimana dari setiap personal itu kita kasih makanan emosionalnya. Dan kalau kita bisa kasih makanan emosionalnya, makanan egonya, itu terkendali. Tapi dia dengan kondisi sadar ya, bukan terhipnotis gitu, bukan. Dia kondisi sadar. Jadi suka sama suka, win-win solution. Ya. Nah, mungkin mulai minggu depan setiap siaran saya akan ngajak salah satu alumni kita yang pernah ikut workshop kita. Ya, jadi setiap minggu nanti ganti-gantian dan kita bisa mendengarkan sharing dari mereka. Seperti contohnya yang sederhana. Waktu itu ada salah satu alumni workshop kita. Dia perjalanan dari Solo mau ke Jogja. Terus di daerah mana ya, saya agak lupa, Salatiga atau mana, kok Salatiga apa, Klaten gitu. Mereka mampir di satu tempat makan. Dan di tempat makan itu ketemu dengan seorang bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini kebetulan personilnya sanguin. Dan mereka duduk satu meja, terus bapak ini negur gitu. Nah, mereka langsung praktekkan ngasih makanan ego seorang sanguin ini. Sanguin kan suka dipuji-puji tuh, suka dipuji dan suka didengarkan dan suka diterima. Jadi disetujui gitu. Apa yang diomongkan kita setujui. Terus mereka praktekkan, ya dipraktekkan. Terus si bapak ini terus cerita karena sanguin. Nah, di akhir mereka makan tanpa diminta. Si bapak ini tiba-tiba langsung mentraktir, bayarin gitu loh. Dan mereka bertiga surprise, mereka bertiga nih surprise. Gak menyangka gitu ya. Baru kenal dan ketemu itu langsung dibayar karena makanan egonya udah dikasih. Jadi gitu siapapun sebetulnya perlu, terutama untuk Anda yang punya anak buah di kantor, atau Anda seorang pengusaha, Anda perlu untuk kalau Anda mau transaksi bisnis, bagaimana Anda transaksinya berjalan baik, mulus. Dengan mempelajari karakternya itu
sangat membantu sekali. Terus antara suami istri, bahkan yang masih pacaran perlu juga ya ternyata perlu. ya. Biar, Bukan berarti nanti terus ketika tahu masing-masing terus menjauh enggak ya? tidak Untuk menghargai Justru kekurangan tadi ya. menghargai dan berusaha bisa menerima apa adanya. Itu level yang tertinggi menurut saya, menerima apa adanya. Oke Mas, itu nanti akan dibahas lebih jauh lagi di episode berikutnya. Iya, episode berikutnya kita akan kupas tuntas, kupas tuntas. Untuk minggu depan per poin nanti. Minggu depan, insya Allah kita akan bahas bagaimana memberikan makanan emosionalnya dari setiap personality. Atau bisa juga dari ciri-ciri dulu mungkin ya. Boleh. Jadi mungkin biar enak, mungkin minggu depan tuh kita bahas gimana sih kita bisa menilai seseorang dalam waktu 3 sampai 5 menit. Kita bisa tahu personality dia apa. Dan kalau udah terbiasa nanti insya Allah tidak butuh menitan, 3 detik aja kita udah tahu. Udah langsung ya. Ya, jadi lihat fotonya itu kita udah tahu. Saya sering ini mencoba, saya praktekkan gitu ya. Pas lagi lewat di jalan-jalan gitu. Karena ada calon-calon anggota dewan atau calon bupati itu langsung kita analisa bisa tuh. Karakternya ini, tipe kepemimpinannya seperti ini nanti. Kebiasaannya seperti ini, kelemahannya ini, kekuatannya langsung bisa kita analisis seperti itu. Oke, iya deh. Dan sekali lagi minggu depan jangan lupa untuk terus bergabung di Eltira FM jam 16 sampai jam 17 kita di Smart Personality ya. Insya Allah nanti akan hadir tiap minggunya, setiap hari Selasa dari jam 16 sampai jam 17 ya Mas Firmansyah seperti ya planning kita. Dan saya informasikan juga untuk sahabat Eltira yang ketinggalan episode ini tidak usah khawatir karena kita sediakan recordnya. Silakan hubungi Eltira FM Jogja di kantornya ya ke 557760 atau bisa juga ke 553422. Oke, Mas? Ketemu dengan langsung Mas Benny mungkin ya. Nanti dengan admin kita ada. Dengan admin ya. Oke. Mas ya, thank you nih ya. Nanti ketemu lagi di lain kesempatan dengan suasana yang lebih menyenangkan lagi. Insya Allah. Oke. Ya, dan tadi sahabat Eltira, talk show kita di kesempatan sore kali ini kita ketemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.